Taruh proposalnya. Ayo. Pelaksanaan reka adegan penghilangan nyawa Neng Enci alias Sri Agustina, 42 tahun, oleh seorang mahasiswa berinisial FN, 19 tahun, di kamar kos di Blok Cikawung, Kelurahan Cijoho Kuningan, ternyata menghabiskan waktu hampir 4 jam. Pelaksanaan rekonstruksi yang mulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat itu menyedot perhatian warga sekitar. Dan pelaksanaan reka adegan tadi berakhir sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Kapolres Kuningan AKBP Dani Aryanda pun menghadiri langsung reka ulang penghilangan nyawa Neng Enci. Kehadiran Kapolres AKBP Dani Aryanda itu persis saat terduga pelaku pembunuhan itu masuk ke dalam kamar kos di lingkungan sekitar. Dalam kunjungan lokasi reka adegan tadi, Kapolres AKBP Dani Aryanda didampingi Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Muhammad Hafid Firmansyah, melihat fokus terhadap kegiatan yang dilakukan tersangka di dalam kamar tersebut. Petugas kepolisian Polres Kuningan melakukan reka adegan yang dilakukan tersangka FN di tempat kejadian perkara. Ada sekitar 40 adegan yang digelar. Dalam reka adegan ini terdiri kurang lebih ada sekitar 40 adegan. Di mana adegannya dimulai dari masuk kamar yang melibatkan pelaku, ujar Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Muhammad Hafid Firmansyah, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Reka adegan ini terdiri dari kurang lebih ada sekitar 40 adegan. Karena adegannya dari mulai dari masuk, apa aja semuanya, apa yang dilaksanakan oleh si pelaku kepada korban agar nantinya ada penyesuaian dengan putusan. Kasat Reskrim mengungkap hingga berakhir adegan di jalan gang permukiman warga. Iya, semua adegan kita sesuaikan dengan tindakan pelaku saat berbuat. Tadi, ada saksi-saksi dan orang tak dikenal juga terlibat dalam reka adegan tersebut, katanya. Tadi ada orang yang tidak dikenal, itu peran orang tersebut apa itu, Dan? Sementara memang keterangan dari pelaku yang ada di jadi tadi kita laksanakan sesuai dengan apa yang keterangan pelaku cantumkan dalam berita acara pemeriksaan. Ada temuan fakta baru dari hasil. Fakta baru sesuai dengan apa yang pemeriksaan. Dan juga memang hal ini dilakukan untuk adanya percocokan antara kejadian dengan BAP dan pelaksanaannya seperti apa. Sesuai. Di lokasi rekonstruksi tadi, selain petugas kepolisian yang terlibat dalam kegiatan tersebut, hadir juga petugas Kejaksaan Negeri Kuningan serta Babinsa Cijoho. Sejumlah barang milik korban pembunuhan di tempat kejadian perkara, itu baiknya dibiarkan saja dan pihak keluarga bisa mengambilnya setelah terjadi putusan perkara di pengadilan negeri. Demikian hal itu dikatakan Kasipidum Kejaksaan Negeri Kuningan, Agung, saat ditemui di sela kegiatan menyaksikan rekonstruksi pembunuhan di kosan yang terletak di Blok Cikawung, Kelurahan Cijoho, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Barang-barang yang ada di TKP dibiarkan saja untuk sementara, karena apabila dimungkinkan suatu hari diperlukan untuk persidangan, apabila memang ada suatu kondisi yang belum meyakinkan para pihak antara kejaksaan dengan pengadilan, dapat dicek kembali, maka sampai dengan putusan agar TKP ataupun barang-barang yang ada di situ jangan dialihkan kemana-mana dulu sementara. Meskipun itu barang-barang milik adalah misalkan milik korban, dibiarkan saja dulu, nanti hak-hak korban atau keluarganya pun tetap akan kita kembalikan. Hingga berapa lama Pak biasanya? Hingga nanti diputus oleh pengadilan. Adanya kegiatan rekonstruksi, kata Agung mengaku bahwa sepanjang ini bentuk kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan, penyidik dan jaksa peneliti agar penyidikan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tidak terjadi bolak-balik perkara. Ya sepanjang ini
memang ini bentuk kerjasama ya antara kepolisian dan kejaksaan, penyidik dengan jaksa peneliti, agar penyidikan ini bisa dilaksanakan dengan cepat dan tidak terjadi bolak-balik perkara. Sehingga dengan adanya ini jaksa peneliti pun akan lebih jelas bagaimana duduk perkara atau sangkaan atau dugaan yang dilakukan oleh tersangka ini. Sementara itu, saksi pada rekonstruksi kasus Neng Enci yaitu Nisa, 24 tahun, mengaku merasa takut. Ini merupakan pengalaman baru dalam kehidupannya. Ia awalnya takut, tapi mau gimana lagi. Sebagai saksi hanya berpapasan saja dengan tersangka kok, kata Nisa yang juga penghuni kos di lingkungan kosan setempat, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Nisa mengaku, awalnya tidak mengetahui Neng Enci meninggal akibat dibunuh. Ketika itu, Nisa berpapasan dengan tersangka, posisi hendak keluar kosan. Sedang tersangka ini akan masuk ke kosan setelah berkomunikasi lewat handphone. Iya, awalnya saya tidak tahu Neng Enci meninggal. Karena, saya papasan itu pas saya mau keluar dari lingkungan kosan dan si pelaku itu masuk ke kosan hingga terjadi aksi pembunuhan tersebut, ujarnya. Selain ini mundur belakang. Yang lain tolong kasih jarak, Pak. Anggota di dalam, di luar ini ya, di luar ini juga. Kamu parkirnya benar di sana atau di sana?
Kalau ada koreksi langsung di Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.